Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fadihatul Amalia, santri Pondok Pesantren Darul Yusuf Islami Bunayu. Baik, pada kesempatan hari ini izinkan saya kembali lagi mengaji kitab dari karangan Imam Jalaluddin, yaitu Tafsir Jalalain. Memang kemarin saya menggunakan kitab Al-Quran, tapi pada kesempatan ini saya mencoba ingin menggunakan atau membaca kitab Tafsir Jalalain. Sudah kita ketahui, biasanya di pondok saya itu mungkin jam tentang ngaji tafsir jalan itu kurang jamnya. Kadang dalam satu minggu itu tidak full pelajaran atau ngaji kitab tafsir jalan tersebut. Jadi kitab tafsir jalan di saya ini masih awal-awalan. Baik, pada kesempatan sekarang saya akan menjelaskan ayat 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan wa samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala dalam gawe sapa besok gawe kholqon tegese kang gawe lakum krana sira kabeh al ardi kang bumi firasan hale ing jembar hal utawi hal pisaton hale dadi lembek yaktaros digawe lagoyah krono ora maujud fi sholabati ing dalam atas au miyawalah lan moho pala yumkin mangko ora mungkin illa secara tetep alaiha ing atase wasama'a lan binae hale ngarah binaan sakofa sejak tegese payung wa anzala mongko nurunake minas samai saking langit ma'an ing barang fa ahraja mongko metu akeh bi kelawan asama mina kaking pira-pira anwa'i warnane tamaroti buah-buah rizqan lakum hale rezeki kang mangan tak kulu mongko mangan bihi tak kulu nihi mongko kang mongko mangan wata libuna lan makane sila kabeh bihi kelawan rezeki abakum ing sira kabeh fala taj'alu monggo aja padha ndadiake lillahi apa Allah andada sira kabeh ing kang tetep kedua Allah syirka'a ing pira-pira syarat
syarate fil ibadati ing dalam ibadahnya. Wa antum ta'lamun, wa antum lan sira kabeh ta'lamun wa sira kabeh innahu mongko setuhuna khalqan dat kang gawe wala tahlaqu lan ora bisa gawe sira wala yakulu lan ana panggonan ilaha Gusti Allah ila kang bisa min mayahluko kang gawe. Baik, pada artinya dulu, yaitu dari ayat 22 Al-Baqarah ayat 22, yaitu yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, langit sebagai bangunan, dan menurunkan air dari langit, lalu mengeluarkan dengan air itu berbagai buah sebagai rezeki bagimu. Oleh karena itu juga kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Pada ragam tafsir dari berbagai imam, yang dimaksud dengan hamparan, yang menjadikan bumi itu sebagai hamparan, maksudnya di sini itu terbentang luas, tiada tara, keras maupun lunak, sehingga tidak mungkin menetap terus-menerus di dalamnya. Yaitu sangatlah luas. Terus menjadikan langit sebagai bangunan, yaitu maksudnya sebagai atap seluruh manusia di bumi, yaitu tempat berteduh kita di dalam bumi. Langit itu sebagai atap dari kita yang ada di bumi. Selanjutnya, dan juga kamu jadikan sekutu bagi Allah dalam maksudnya sekutu itu penyembahannya. Jadi menyembah, kita itu menyembah Allah, jangan jadikan itu sekutu baginya, padahal kita mengetahui, padahal kamu itu mengetahui. Maksudnya pencipta dari semua alam semesta ini yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan bukan yang dianggapnya, dan tidak dapat disebut Tuhan kecuali Zat yang menciptakannya. Maksud dari ragam tafsir di sini banyak sekali penafsiran oleh beberapa imam atau orang-orang yang tertarik dengan hal-hal yang menyangkut tentang Al-Quran. Contoh yang sekarang itu dari karangan kitab Imam Jalaluddin, yaitu Tafsir Jalalain, itu masih banyak versi-versi yang lain, tapi saya di sini ngambilnya dari Imam Jalaluddin. Adapun dari tafsiran yang lain yang diambil dari Imam Al-Baghawi, yaitu yang maksudnya dari hamparan, yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Yang menjadikan bumi sebagai hamparan itu maksudnya tanah yang luas sebagai tempat kita untuk tidur dan tempat untuk kita bermalam di dunia ini. Tanah yang luas, dan sama seperti yang tadi, terbentangnya tiada tara, luasnya itu tidak sampai terukur, walaupun itu keras maupun lunak, itu sebagai tempat tidur atau tempat bermalam kita umat manusia. Dan yang langit sebagai bangunan dan menurunkan air dari langit, dan maksud air langit itu seperti buah-buahan sebagai rezeki bagi kita semua. Adapun tafsir dari Ibnu Katsir mengutip riwayat dari Ibnu Abi Hatim dari sahabat Ibnu Abbas, yaitu persekutuan adalah kemusyrikan yang lebih samar daripada derap semut hitam di atas batu hitam pada malam hari. Maksudnya apa? Jadi kita itu jangan seolah-olah itu mempersekutukan Allah. Maksudnya itu hanya
me, 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 mempersatukan Allah emang perlu, tapi maksud mempersatukan itu ada hal yang membuat mempersatukan kita kepada Allah itu karena terpaksa, itu tidak boleh. Persekutuan adalah kemusyrikan, karena persekutuan itu penyembahan kita dengan Allah, tetapi melalui dengan cara kita yang mungkin bisa menjerumus ke dalam kemusyrikan, yang sudah dikutip tadi dari tafsiran Ibnu Katsir dari sahabat Ibnu Abbas. Persekutuan adalah kemusyrikan yang lebih samar daripada derap semut hitam di atas batu hitam pada malam hari. Adapun tafsir dari Ar-Razi, yaitu dari maksud dari surat Al-Baqarah ayat ke-22 itu, beliau menganggap bahwa ayat tersebut itu menjelaskan atau dalil atas keesaan penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengira bahwa yang dijelaskan dalam ayat ke-22 dalam surat Al-Baqarah itu tentang keesaan Allah dan penyembahan Allah dan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kata yang kurang berkenan, yang kurang pas dalam pengucapan saya tadi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ini masih pembelajaran bagi saya, dan semoga bisa berkelanjutan untuk kedepannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.